Selamat pagi Bapak Ibu semuanya, apa kabar? Luar biasa, senang sekali bisa kembali melayani Bapak Ibu Saudara di tempat ini, khususnya di penghujung akhir tahun 2024. Berapa banyak dari saudara setuju Tuhan selalu baik, amin? Apapun yang saudara lalui, apapun yang kita lalui, mungkin penuh air mata, mungkin ada penderitaan, ada kesulitan, tapi biar mulut kita selalu mengatakan Tuhan Yesus baik, amin? Dan hari ini saya akan sharing mengenai proses, katakan sama-sama proses. Banyak orang seringkali hanya fokus kepada hasil, tidak senang dengan namanya proses. Dalam hidup orang senang dengan katanya kesuksesan, profit, cuan, ada keberhasilan, kualitas, mutu, ataupun juga sebuah hasil. Namun kita perlu tahu semua itu bisa kita dapatkan kalau mau lalui proses, saudara. Dan kita tahu bahwa hasil seperti apa yang kita dapatkan dalam hidup ini akan sangat ditentukan dari proses seperti apa juga yang kita lalui. Nah, saudara, oleh karena itu saya mau mengajak kita selalu untuk mempercayai dan menikmati setiap proses dalam hidup ini. Karena tentu saudara setuju kalau saya katakan mau menurunkan berat badan butuh proses. Membangun keluarga yang harmonis butuh proses. Mengembangkan bisnis, membangun karir yang baik butuh proses. Ya, punya pelayanan yang berdampak, punya pencapaian kesuksesan dalam hidup butuh proses. Jadi kita tahu bahwa dalam hidup ini selalu dibutuhkan sebuah proses untuk mendapatkan hasil yang terbaik dan berkualitas dalam hidup ini. Amin saudara. Manusia senang yang instan. Tuhan senang menghasilkan intan dalam kehidupan kita. Sesuatu yang instan kita tahu jauh lebih murah. Ya, produk-produk yang instan dibandingkan produk-produk yang dibuat secara handmade, secara kualitas tinggi. Makanan pun juga begitu. Makanan yang instan mungkin jauh lebih kurang kesehatannya, kurang gizinya, murah harganya dibanding makanan yang harus digodok dulu, diproses, ya macam-macam. Ada steak yang namanya dry age, ada wine yang butuh waktu bertahun-tahun, ada makanan yang diolah sampai beberapa jam, beberapa hari, itu jauh lebih mahal, jauh lebih berkualitas. Nah, sama Tuhan kita adalah Tuhan yang mau melakukan segala sesuatu dengan proses. Saudara ada dan saya hari ini karena ada sebuah proses karya salib Kristus. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Semua yang ada di tatanan dunia ini Tuhan bekerja dengan cara proses. Ada pagi, siang, malam. Di beberapa negara ada 4 musim. Dan saudara tentu setuju semua alam semesta, planet, makhluk hidup, tumbuh-tumbuhan, bahkan saya dan saudara dari kecil bertumbuh sampai besar itu sebuah proses. Ada proses namanya di tumbuhan fotosintesis. Di dalam binatang ada namanya, atau di serangga ada namanya, di kupu-kupu apa? Tahu? Metamorfosis. Itu semua berbicara proses. Dan hari ini kita bakal belajar sesuatu. 7 hal penting dalam hidup. Mengapa proses itu penting dalam hidup kita. Berapa banyak dari saudara siap belajar? Katakan amin. Ada 7 P yang akan saya bagikan dengan cepat. Ini akan menjadi bekal kita seumur hidup. Ketika kita melalui proses dalam hidup. Kalau saudara paham ini, kita akan menjalani kehidupan dengan cara pandang yang berbeda. Are you ready? Katakan yes. Yang pertama, proses selalu berhubungan dengan purpose. Purpose itu apa? Tujuan. Selalu ada tujuan Tuhan dalam proses hidup kita. Saudara, dan kita tahu bahwa Tuhan selalu menyempurnakan hidup saya dan saudara. Dari hari ke hari menjadi semakin indah. Semakin dinyatakan kemuliaannya. Saudara, saya dan Anda, kita melalui pembentukan, proses, pemurnian dari Tuhan, ya, itu selalu membuat kita untuk semakin serupa dengan Kristus. Katakan amin. Apapun profesi saudara, tidak harus pendeta. Mungkin saudara ibu rumah tangga, mungkin kita seorang pebisnis, kita seorang wanita karir, atau mungkin ibu yang ngurusin anak, atau mungkin kita sebagai orang tua. Ingat, semua dari kita anak-anak Tuhan tidak lepas dari prosesnya Tuhan. Dan ingat, ketika saudara lalui proses, Tuhan mau hidupmu semakin indah. Permata, berlian yang mahal, itu tidak langsung tiba-tiba jadi giwang, ya, jadi liontin dan lain sebagainya. Itu dari bongkahan yang kasar, diproses, dikikir, ditempa, dipanasin dan lain sebagainya sampai menjadi mahal, saudara. Makanya kita lihat satu ayat, saudara, ya, bahwa Tuhan punya tujuan dalam setiap proses hidup kita.
Di sini kita melihat 2 Korintus 3 ayat 18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka, kita baca sama-sama, 1, 2, 3. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Artinya apa? Kita tahu ayat ini berbicara apa? From glory to glory. Dari satu kemuliaan pada kemuliaan berikutnya. Artinya kita bisa jadi ibu rumah tangga yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita jadi pebisnis yang memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita jadi anak sekolah yang dimana di kampus, di sekolah kita memancarkan kemuliaan Tuhan. Kita di karir memancarkan kemuliaan Tuhan. Tapi kita perlu lalui apa saudara? Proses. Nah yang kedua, yang menariknya, people, proses selalu melibatkan orang lain. Membutuhkan namanya orang lain. Kita nggak bisa sendiri jalani hidup ini. Dan jangan heran saudara, kalau dalam hidup ini seringkali ada orang-orang yang hadir dalam kehidupanmu menjadi sarana prosesmu. Ya, dan bisa jadi orang itu saat ini ada di sampingmu. Istri yang menjengkelkan, suami yang suka marah-marah, yang bawel itu, ya, teman kita yang belagu, yang rese, yang unik, ya, anak yang bikin kita sakit hati mungkin, ya, orang tua yang suka kepo mertua dan lain sebagainya. Ingat, ada orang-orang yang akan hadir dalam hidup kita dan semakin dekat hubungan kita dengan orang itu, semakin tajam prosesnya. Katakan amin. Jadi kita gak kaget-kaget lagi saudara. Ya, dan inilah konsep kekristenan yang berbeda dari kepercayaan yang lain. Kita disuruh bukan tinggal di hutan. Kita disuruh bukan tinggal di gunung. Ya, menyendiri, menyucikan diri. Kita disuruh apa? Fellowship. Bersekutu. Ada di dalam komunitas. Lihat konsep Tuhan beda. Dia gak suruh Anda jadi kudus suci dengan menyendiri. Ya, dengan ada di tempat-tempat di mana Anda mungkin bisa bertapah. Nah, justru apa? Harus bersekutu, harus berfellowship, ada di dalam komunitas. Di sini apa namanya komunitas kecilnya? Family? Wah sama, ya sama kita ya. Di tempat saya juga family cell, ya. Karena itu sebenarnya sama di tempat-tempat gereja lain, beda-beda istilah saja. Tapi intinya esensinya sama, kelompok sel. Ya, family cell. Jadi itu sarana terbaik. Saudara mau tahu rahasia saya bisa ada sampai hari ini 26 tahun pelayanan. Ketika saya bertobat, teman-teman sudah pernah dengar cerita-cerita saya dulu ya, saya nggak bahas lagi. Tapi Bapak Ibu ketika saya bertobat, saya bisa ada sampai hari ini karena saya langsung ada di family cell. Ya, digembalakan, dimuridkan, dimentor, itu proses hidup. Ya, diajarin berdoa, diajarin sharing, diajarin kunjungan, diajarin memperhatikan, saling melayani, saling mengasihi. Sampai saya jadi pemimpin family cell. Sekarang bukan lagi jadi pemimpin family cell, tapi saya memimpin family cell leader-leadernya. Ya, jadi pokoknya suka duka seluruh family cell, saya punya jam terbangnya. Ya, karena kami urusin begituan. Sampai kami punya family cell leader kurang lebih 300 orang pasukan. Ya, dengan jumlah begitu banyak jemaat-jemaat yang kami wajibkan untuk ada di family cell. Karena kami tahu manfaatnya luar biasa. Bagaimana bikin jadi kreatif, bagaimana bikin orang jadi pengen ada di family cell. Tapi banyak sekali suka dukanya saudara. Ya, tahu nggak? Satu waktu di dalam family cell saya waktu saya mimpin ya. Ada satu orang datang. Ini benar-benar duri dalam daging. Ya. Jadi kadang-kadang kalau kita cuma bersekutu di dalam gereja seperti ini semuanya baik. Shalom, haleluya. Masuk family cell baru kelihatan yang pelit. Yang suka datang kalau ada makanan. Ya, nah yang kalau di WA nggak balas, nanti ada masalah baru cari kita gitu ya. Nah yang kalau sharing nggak bisa berhenti-berhenti. Ada juga kalau setiap kali sharing ditanya mau sharing apa nggak pernah mau ngomong, skip dia dulu aja. Tiap minggu sampai Tuhan Yesus datang dia nggak pernah mau ngomong. Macam-macam kan? Macam-macam. Tapi disitulah kita harus ada di family cell supaya apa? Kita dilatih saling mengasihi, kita dilatih saling menerima apa adanya. Kembali lagi cerita orang ini. Ya, nah orang ini datang di sel saya, wah menjengkelkan minta ampun. Ya, nanti dia bisa ribut sama teman gereja, bisa nanti ribut sama teman sel.
Kalau saya lagi ngobrol di situ, dia lagi di situ, sebentar udah ribut. Kamu ngomongin saya ya. Super sensitif, posesif, bahkan dia usianya jauh lebih tua dari saya. Waktu itu mungkin terpaut 4-5 tahun di atas ya. Nah, dan satu keluhan dia pengen sekali dapat jodoh. Ya usia terus jalan, sacap, sicap, ya kan. Wah udah gelisah nih 40-an tahun waktu itu. Kalau nggak salah ya. Nah jadi ada di sel saya, itu teman-teman di sel sudah mulai kesel sama dia. Dia bilang gini, udahlah nggak usah diurusin begitu, masih banyak jiwa-jiwa di luar sana. Istri saya pun kesel kadang-kadang hadapin dia. Ya sabar, saya bilang enggak, itu guru saya. Hah guru apa? Guru kesabaran saya. Karena gini, orangnya itu ya sensitif sekali. Saya pernah bawa dia ke pameran ya, saya jemputin loh. Kita jalan-jalan ke pameran mobil, lihat-lihat gitu kan. Mencar kan teman-teman gitu. Saya nanya-nanya di situ, dia lihat saya kedapatan lagi nanya-nanya kan. Dijelasin gitu ya, oh kamu nanya-nanya gak kasih tahu saya ya. Kamu ada beli mobil gini, kita baru nanya-nanya. Ribut di PRJ, di Kemayoran situ kalau gak salah ya. Mau pulang sendiri. Saya bilang keterlaluan ya. Istri saya aja, saya ke mall, kita pisah pulang, udah bawa belanjaan begitu. Kita nanya-nanya aja gak boleh. Waduh, saya ulang tahun nih, waktu itu semua kasih kejutan. Jadi diam-diam anak family cell kami kasih WA, pakai seragam putih-putih ya, putih-putih. Sayanya gak dikasih tahu, kan kita yang dikasih kejutan. Jadi maksudnya datang mereka semua sudah seragam. Jadi saling koordinasi, dianya pas gak dapat WA-nya. Wah ribut di ulang tahun saya. Oh kalian kucilin saya ya gini. Padahal ada 2-3 orang juga sudah dapat sengaja gak pakai baju seragam. Karena mereka bilang aduh repot. Saya dari kantor gak bisa gitu. Mereka santai-santai aja ya. Jadi bukan cuma dia, ada 3-4 orang juga gak putih-putih gitu. Wah udah ngambek lagi. Jadi dia berapa kali pindah kantor. Dia kerja di bank ini ribut. Kerja di sini pertama saya konseling, kasihan. Kasihan kan ada masalah kantor kan. Besok-besok pindah kantor lagi sama bos gak cocok. Lama-lama saya tahu bukan masalah bos, bukan masalah teman. The problem is in you. Ya, sampai bapaknya pun telepon saya diributin. Waduh, mau lihat mukanya saya kasih lihat kayak begini orangnya. Tapi ini bukan gosip ya, pasti kalau kesaksian ada happy endingnya. Amin, karena ini foto juga dari dia. Wah, 9 tahun seperti duri dalam daging. Di gereja kami dia kartu mati. Semua orang tahu. Cuma ya mau gimana, bohwat lah. Gak mungkin kan kita bilang udah keluar gereja ya. Malah dia paling rajin datang family cell. Belum family cell sudah berapa hari. Ada nggak? Ada nggak? Rajin. Itu kelebihannya. Selalu absen duluan. Yang lain gak ada absen. Ya kan? Waduh. Nah saya masih mentoring, lihat gambar berikut. Saya kasih waktu buat dia. Tapi tahu nggak? Mujizat terjadi setelah 9 tahun. Akhirnya dia menemukan pasangan hidup yang baik, yang cantik, yang bisa terima kekurangannya. Akhirnya dia menikah, saudara. Wow, tahu nggak? Yang pasti bukan dari gereja kami pasangannya. Kalau dari gereja kami sudah gak ada yang mau. Tapi dia dapat anak Tuhan ya dari gereja lain, pindah ke gereja kami. Begitu pemberkatan nikah, gempar, senggol-senggolan, lihat tuh mujizat masih nyata. Umur 40-an aja, tahu nggak yang dia dapat wanita muda cantik ya. Nah bisa terima kekurangannya, bisa terima kelemahannya dan mengasihi dia apa adanya saudara ya. Dan wah kurang ajar, ada teman saya bilang begini, luar biasa dia dapat 1 putaran sio. Karena selisih 12 tahun lebih muda. Tepuk tangan dulu mujizat dari Tuhan ya. Dan sekarang mereka hidup berbahagia di mana? Di New Zealand ya. Sudah di New Zealand dan karakternya berubah. Kapan dia dapat jodoh? Ketika dia mulai semakin siap karakternya. Dia dibentuk. Tapi tahu nggak? Selain Tuhan bentuk dia, Tuhan bentuk siapa? Saya. Untuk belajar mengasihi seseorang tanpa syarat. Tidak menyerah 9 tahun walaupun kadang naik darah hadapin dia. Tapi sekarang dia selalu masih WA saya. Dia bilang terima kasih ya kamu didik saya. Terima kasih ya kamu terima saya padanya. Aduh malu kalau lihat karakter saya yang buruk. Aduh saya itu menjengkelkan sekali dulu ya. Saya bilang gak apa-apa. Kamu dibentuk, saya juga dibentuk jadi pemimpin yang bisa mengasihi setiap orang. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saudara, tantangannya, siap gak kamu mengasihi suamimu?
Siap gak kau mengasihi istrimu? Siap gak kau mengasihi anakmu? Siap gak kau mengasihi teman-teman di family cellmu? Sekalipun banyak hal yang menyakitkan, hal-hal yang tidak enak. Ingat, ini ayat Tuhan. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Siapa yang mau semakin indah di dalam Tuhan? Katakan amin. Kasih tahu sampingnya, saya butuh kamu, proses saya. Ya, orang-orang dalam hidup kita bisa berupa juga tidak selalu menyakitkan, tapi bisa juga karena didikan dari gembala. Itu proses orang-orang yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Ada leader, ada mentor, ada orang tua, ada guru, ada pemimpin yang Tuhan taruh dalam hidupmu. Seringkali untuk menegur, kasih masukan, kasih nasihat. Saya mau beritahu, dengar baik-baik. Apalagi kalau engkau kaya, apalagi kalau engkau hebat, jangan sampai hidupmu tidak ada yang bisa tegur. Saya memberitahu, jangan sampai karena kau kaya, kau hebat, kau terkenal, tidak ada orang bisa kasih masukan dalam hidupmu. Itu bahaya. Katakan amin. Saya selalu buka diri saya untuk ada yang kasih masukan. Ya, selalu ada yang kasih nasihat. Bahkan saya kalau ketemu mama saya, dengar teleponnya, tiap kali teleponan, nasihat semua. Saya bilang, iya ma, makasih. Jaga kesehatan, udah musim hujan. Katanya mau gempa, mau ini. Banyak sekali orang tua kan begitu, banyak sekali dapat berita kan. Ingat, pakai jubah kerendahan hati. Ingat selalu. Saya gak pernah bilang gini, ma, saya udah tulis 6 buku. Saya pembicara seminar, saya pengajar ribuan orang. No, saya sebagai anak, saya tahu itu kasih sayang orang tua. Nasihat saya coba bilang, makasih nasihatnya, terima kasih. Padahal yang dia ngomong kita tahu gak? Tahu, saya pengajar. Tapi selalu di posisi dia, itu hati orang tua. Anak-anak muda, saya memberitahu, kalau orang tua mau nasihati dengerin. Karena orang tua pernah muda, orang muda belum pernah tua. Nah, tepuk tangan dulu buat kita semuanya. Jadi, selalu izinkan ada orang yang mau kasih nasihat teguran. Tapi juga ada orang-orang yang memang kita gak harapkan. Mungkin bosmu di kantor kasih tekanan. Partner bisnismu, hidupmu. Sudah ciao lagi. Waduh, ya itu proses. Karena proses seringkali melibatkan apa? Orang. Kemarin saya ketemu satu teman udah mau panggil pengacara. Orang tua meninggal, harta puluhan M. Ribut semua saudara. Ada yang ini sama ini sama ini. Waduh, gak gampang. Sikat-sikatan anak semua. Karena orang tua gak sempat bikin surat warisan. Ya, jadi udah meninggal dulu. Ribut semuanya. Lihat. Gak mudah. Yang ketiga, problem. Ini juga gak enak ini. Ya, jadi pertama apa? Ada tujuan, purpose. Yang kedua ada orang-orang dalam hidup kita, people menjadi sarana apa? Proses, problem. Setiap masalah, penderitaan dan kesulitan bisa jadi sarana proses dalam hidupmu. Dan itu bisa berupa apa? Penyakit. Bisa berupa kehilangan orang yang kita cintai. Enak atau tidak? Tidak enak. Ya, mungkin di PHK, mungkin ada tekanan dalam pekerjaan, ada kegagalan, ada kebangkrutan, ada kesusahan, ada kesulitan hidup, ada aniaya. Bukan berarti Tuhan kita yang menimpakan itu. Ya, Tuhan kita Tuhan yang baik. Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Maksudnya sekalipun kau sakit, sekalipun ada masalah, ada tekanan, Tuhan masih bisa berkarya melalui masalah itu untuk membentuk engkau jadi indah. Jangan salah sangka, bukan Tuhan yang celakakan kita. Banyak orang Kristen masih salah kaprah. Karena jarang ke gereja nanti dikasih penyakit sama Tuhan. Itu salah kaprah. Masa Tuhan kasih penyakit sedangkan dia menebus kita di kayu salib untuk membebaskan kita dari sakit penyakit dan kutuk dosa. Katakan amin. Tapi kita hidup di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Banyak masalah, banyak peperangan, banyak pencurian, banyak kejahatan. Jadi ingat saudara, dan beberapa masalah juga karena kita sendiri. Ya, karena suka judi online terikat dengan pinjaman online. Terus salah Tuhan. Nah, jadi ada banyak masalah dalam hidup ini bisa terjadi. Tapi yang menariknya Tuhan dapat menggunakan semua itu untuk mendatangkan kebaikan. Mari kita lihat di dalam 1 Petrus 1 ayat 6-7. Bergembiralah akan hal itu sekalipun sekarang ini seketika harus berduka cita. Saya gak tahu saudara ada yang berduka cita gak saat ini dengan masalahmu, tantanganmu ya. Mungkin masalah kerjaan, ekonomi di kantor oleh berbagai-bagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu.
yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diuji kemurniannya dengan api, sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemuliaan dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Saudara, kalau kita di gereja ini semua kelihatan indah. Oh, lihat saya, jangan lihat saya di panggung. Lihat saya ketika ada masalah. Lihat semua yang ada di sini ketika dalam tekanan baru kelihatan aslinya. Kalau di sini semua haleluya, puji Tuhan. Oh, kadang-kadang di gereja kami ya begitu keluar parkiran aja, setan loh, gue yang duluan parkir di sini. Nah, di tempat kami. Ya, jangankan di parkiran, lift aja udah mulai kelihatan setannya. Gue duluan. Wah, harus di briefing ya supaya nggak ngantri, ya supaya bisa ngantri dan lain sebagainya. Jadi, saudara, saya bersyukur ada di sini. Dalam hidup, saya bukan cuma bisa ngomong, tapi karena saya lalui banyak penderitaan. Ya, banyak, saya sudah koleksi banyak penderitaan. Dari masalah keluarga, orang tua saya sendiri juga dulu narkoba, saya udah cerita ya, itu saya udah gak bahas lagi. Tapi saya juga lalui namanya penyakit, saudara. Ya, satu waktu muka saya kayak ada jerawat. Tiba-tiba dalam hitungan hari merembet setengah muka. Dokter vonis herpes zoster. Waduh, itu Desember lagi beberapa tahun lalu. Itu dokter bilang biasanya kena sama orang tua yang sudah lanjut usia. Atau orang yang imun tubuhnya lagi rendah, mungkin lagi capek ya, shock ya. Nah, biasanya di kaki, biasanya di tangan. Saya pembicara, di muka lagi. Dan bukan cuma pelayanan gereja harus saya batalkan. Ada beberapa proyek-proyek, seminar-seminar perusahaan. Wow, dokter cuma bilang satu, istirahat. Saya bilang, dok gimana istirahat? Saya sudah dikontrak, saya sudah ada seminar, training. Oh gak mau, harus istirahat, ya kan? Jadi ini cacar ular, orang dulu-dulu bilang ya. Nah, siapa yang pernah cacar air biasa. Itu aja kita bisa bopengan ya. Apalagi bongkahannya gede semua. Waduh, dan dokter bikin takut lagi, dibilang bisa 1 tahun baru pulih total. Pasca herpes ini nanti tuh kayak nyetrum, bisa kayak api, kayak panas, tambah serem. Syukur gak sampai setahun, tapi kurang lebih 3 bulan. Dari Desember sampai April atau Maret baru pulih ya, tapi belang hitam ya. Tapi yang bukan masalah hitamnya, ininya nih gak bisa tidur, kayak ada sarafnya tuh kayak bergerak. Wah, itu malam-malam kayak ada sesuatu gitu di muka kita. Nah, tapi yang saya mau beritahu begini, di tengah-tengah begini saya belajar satu hal, tidak bersungut-sungut. Ingat, responmu ketika ada masalah itu jauh lebih penting dari masalah itu. Saya belajar tetap memuji Tuhan, tetap bilang Tuhan Yesus baik ya. Dan akhirnya apa? Bisa dilalui ya, cuma ada bolong dikit di sini. Selebihnya sudah glowing lagi tanpa skincare. Ini tanpa make up nih. Tapi 3 bulan istri ajarin saya pakai concealer. Saya bilang dahsyat juga nih alat wanita nih. Saya cuma disuruh tambal begini mulus setiap kali meeting. Begitu saya hapus, belang lagi. Saya bilang berapa banyak wanita-wanita membuat pria terperdaya. Kalau masih pacaran ya, jangan terlalu tebel itu. Kasih lihat pacarmu itu. Supaya waktu dia menikah jangan sampai begitu kamu hapus. Alis tinggal sebelah. Banyak pria gak tahu karena waktu saya pakai itu satu alat. Concealer kemana-mana satu cuma begini. Jadi kalau mau meeting saya tambal dulu. Mulus muka saya. Ya itu baru concealer. Istri saya punya lebih lagi katanya foundation. Saya udah gak pakai, ribet lah. Cuma wanita kan itu alatnya semua gitu kan. Saya jadi kebuka pikiran saya, wah wanita hebat ini tambalannya ya. Jadi kalau kamu cari pacar ya, pacar yang bisa terima apa adamu sampai walaupun kamu gak dempul dia tetap mengasihimu. Tepuk tangan dulu dong. Ya, bukan cuma ini, waktu COVID saya angkatan pertama COVID. Wah, belum ada vaksin, belum ada booster. Tahun 2020. Wah, udah meriang, udah panas, udah susah makan, udah hilang penciuman tahun 2020 Desember. Ya, belum ada vaksin, vaksin baru ada 2021. Wah, di situ anak saya kena, istri saya kena, tapi yang parah saya. Hanya dalam waktu 5 hari dari CT scan pertama ke CT scan kedua sudah putih nih paru-paru. Dokter bilang begini, dia kasih Avigan ya, 1 strip obat, gak mempan. Wah tambah parah ya. Dokter bilang gini, cepat-cepat diopname. Kalau enggak sebentar lagi sesak nafas, itu belum sesak.
Gara-gara dia ngomong, jadi sesak saya. Itu kadang-kadang ya, kata-kata dokter itu lebih bahaya dari pendeta. Motivator. Habis dia ngomong, langsung stres loh. Saya seumur-umur gak pernah dirawat rumah sakit puluhan tahun. Gak pernah, sakit sih biasa, kadang-kadang gak pernah sentuh infus apa semua. Takutnya minta ampun saya. Takut maksudnya, aduh kayak gimana tuh di rumah sakit gitu. Dapat kenalan cari sana sini, Abdi Waluyo penuh, Siloam penuh, rumah sakit PIK penuh. Dapat Geraha Kedoya. Ada WA-nya, dokter akan rawat saya. Saya datang pakai celana pendek ke situ. Ya, udah antar diri sendiri, udah berat sekali. Ditolak, penuh. Disitulah saya merasa hidup terdampar. Saya gak berani pulang lagi, jadi saya duduk aja di lobinya Geraha Kedoya. Minimal kalau ada apa-apa kan ada oksigen, ada ventilator. Temen cari lagi. Akhirnya dapat rumah sakit lebih kecil di Cengkareng yang tidak ada kamar utama. Di situ saya lihat ya, ada duit pun gak dapat kamar. Ada asuransi saya full cover, gak bisa waktu itu. Full. Ya karena itu lagi tinggi-tingginya. Akhirnya dapat kamar tambahan, tidak ada WC-nya. Saya tertidur di situ 5 hari. Antibiotik, antivirus semua. Disitulah saya lihat teman-teman dan keluarga yang sayang sama saya. Butuh 1 bulan baru negatif. Walaupun sudah keluar dari rumah sakit ya. Semua kasih sayang dengan saya. Ini katanya obat daun pepaya bisa bikin sembuh, tak minum. Ini ayam arak, tak minum. Ini madu, tak minum. Antibiotik, tak minum. Obat cacing, ivermectin, tak minum. Waktu itu masih ada teman bisa dapatin dari Australia. Ya kan, hampir juga saya minum minyak kayu putih itu kalau bisa. Itu kan banyak hoax beredar, kita gak tahu, yang penting sembuh kan. Penting tak minum semua. Ada lagi tuh obat apa tuh, Lianhua. Berpak-pak tak minum. Tahu gak, gara-gara minum kebanyakan semua. Jadi berapa jam minum ini, berapa jam, kamu mau sembuh kan? Lambung rusak 7 bulan. Lihat. Ada next, ada tampilannya. Ini yang paling berat nih. 7 bulan di sini tertekan, di sini tertekan. Tapi saya mau beritahu, di balik semua ini mulut saya selalu bilang Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa. Bagaimana saya punya kesaksian kesembuhan kalau saya gak pernah sakit? Bagaimana saya punya kesaksian ekonomi kalau saya gak pernah ngalami kesusahan dan sekarang diberkati? Bagaimana saya punya kesaksian rumah tangga orang tua saya pulih. Orang tua saya bisa dimenangkan Tuhan. Kalau enggak belasan tahun, puluhan tahun penuh air mata. Dan nantikan ya kapan-kapan saya datang ada kesaksian terbaru lagi. Anak saya yang 15 tahun. Saya bergumul tiap bulan, tiap tahun bikin kasus di sekolah. Sekarang dipakai Tuhan luar biasa. Di usia 17 tahun dia kasih saya bulanan. Dia bilang gini, jangan kasih saya lagi uang belanja. Saya mau setiap perkara kecil. Saya mau kasih bulanan orang tua saya. Melayani tadi pagi ya. Dan di usia 17 tahun dia menghasilkan sebuah bisnis dengan puluhan karyawan. Tim makanya di mana-mana diundang, mana-mana di youth. Bicara di berbagai event bisnis conference karena berprestasi. Di 17 tahun nanti bisa ngintip lah Instagramnya ya, dibangun agency. Kapan-kapan lah saya bersaksi, orang lihatnya hebat, tapi dia gak lihat air mata saya. Bagaimana urusin anak ini. Tapi saya lihat semua kejadian problem demi problem, ketika saya lalui dengan respon benar, berakhir pada sebuah kemuliaan dinyatakan. Jadi jangan bilang yang ngomong di depan cuma gampang ngomong. Enggak, saya lalui. Cuma bedanya apa? Saya mau bilang Tuhan Yesus tetap baik. Jangan pernah kalau ada masalah 5N, ngeluh, ngedumel, ngoceh, ngeyel, ngegosip. Puji Tuhan, bilang puji Tuhan. Ada yang sedang ada masalah? Bilang puji Tuhan ya. Mulutmu itu dijaga kalau ada masalah ya. Banyak orang ada masalah mulutnya udah mulai menyalahkan Tuhan. Nah ini kita lihat berikutnya. Istilahnya no pressure, no diamond. Ada istilah, tidak ada tekanan, tidak ada apa? Berlian, tidak ada permata. Bahkan ada istilah di sini bahwa laut yang tenang tidak pernah menghasilkan pelaut-pelaut yang hebat. Kenapa? Karena tidak terbiasa. Jadi karena kita sudah biasa hadapi badai, tantangan, kita menjadi semakin orang Kristen yang kuat dan hebat. Hari ini saya mau beritahu, jadi orang Kristen jangan takut masalah. Tapi takutlah kalau kita tidak mengandalkan Tuhan. Ya, asal di dalam badai, tantangan hidup, di atas kapal kita ada siapa? Yesus.
Ya, Yesus ada di tengah-tengah kapal, angin ribut, badai, semua bisa dilalui. Nah, yang keempat, ada promise, ada janji Tuhan dalam setiap proses. Apapun sesulit yang Anda hadapi, masalah, kehidupan, tantangan, proses, ingat, firman Tuhan, janji Tuhan jadi pegangan kita. Katakan amin. 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Saudara, jadi salah satu alat proses Tuhan bukan cuma melalui masalah, bukan cuma melalui orang. Menurut saya ini paling indah dan paling efektif. Kita baca firman, firman itu sudah bentuk kita. Kita baca firman dan kita izinkan firman itu apa? Mendidik, menegur, memperbaiki kelakuan kita. Jadi Tuhan bisa proses kita lewat apa? Firman-Nya. Dan promise bicara janji-janji Tuhan menjadi pegangan, landasan, prinsip hidup kita. Menjalani proses hidup ini. Kita lihat ayat berikutnya. Mazmur 119 ayat 130 mengatakan, bila tersingkap firman-firman-Mu. Tersingkap itu apa? Diwahyukan, tercerahkan, memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Siapa orang-orang bodoh yang dimaksud ini? Kita. Kita banyak buat kebodohan ya. Saya buat banyak kebodohan, saudara buat banyak kebodohan, makanya butuh firman memberikan apa? Pengertian. Oh, begini nih cara rumah tangga yang baik. Oh, begini nih cara atur uang. Oh, begini nih cara berbisnis. Kita perlu pengertian dari Tuhan. Katakan amin. Yang kelima, power. Di dalam proses, ingat, ada kuasa Roh Kudus menjadi kekuatan dalam proses. Jadi kalau kita lemah, kita rasa tidak sanggup, kita rasa berat proses hidup kita, ingat, andalkan Roh Kudus. Di tengah-tengah problem hidup, di tengah-tengah kesulitan, saya selalu bilang, Roh Kudus kuatkan aku, Roh Kudus pimpin aku, Roh Kudus mampukan aku, Roh Kudus aku lemah, aku gak sanggup kalau Engkau gak mampukan aku, penuhi aku Roh Kudus. Libatkan Roh Kudus dalam hidupmu. Itu akan menjadi kekuatan spiritual yang luar biasa melalui proses hidup. Bahkan bilang Roh Kudus murnikan, baharui aku, bentuk aku. Sehingga kita semakin indah. Amin. Nah, 2 hal terakhir ini yang menarik. Kalau 5 hal ini kita mengerti, 2 hal ini juga akan datang dalam hidup kita. Ada progres di balik setiap proses. Saya undang pemain musik bisa mengalun dengan lembut. Saudara, proses yang benar akan membawa progres. Asal hidupmu jangan banyak protes. Berapa banyak dari saudara pengen ada kemajuan dalam hidup? Dalam bisnis, dalam keuangan, dalam pelayanan, dalam pekerjaan. Tapi perlu lalui namanya apa? Proses. Sama seperti seorang wanita yang pernah mengandung. Siapa di sini ibu-ibu yang sudah pernah melahirkan anak? Anda jauh lebih mengerti ini daripada kami pria. Wanita mengandung berapa bulan normalnya? 9, itu prosesnya. Tapi dari bulan pertama, bulan kedua beransur-ansur janin itu bertumbuh ya. Dan waktu anak saya yang kedua kan sudah ada teknologi itu tuh namanya apa? 4D. Bukan lagi USG. Bisa lihat tuh ininya, pergerakannya. Nah, bisa nggak wanita yang waktu dia lalui proses, saya mau tanya, waktu mengandung ada masa-masa nggak enak nggak? Ada yang sampai muntah-muntah, ada yang sampai nggak bisa cium bau bawang, ada yang tekanan darahnya naik, ada yang nggak bisa tidur, lama-lama ada yang semakin berat, ada juga yang sih oke-oke aja. Tapi istri saya di anak kedua, rasakan nggak enak sekali. Kakak saya, cici saya di Singapura sampai ampun-ampun, dikit-dikit mual. Siapa yang waktu masa-masa mengandung melalui rasa nggak enak waktu itu? Ya, tantangan. Ya, jadi setiap orang beda-beda. Nah, bisa nggak kita seperti ini? Dok, ini udah 3 bulan gak enak sekali dok. Udah keluarin dulu aja deh. Itu konyol. Ini belum jadi. Jadi proses sekalipun tidak enak, sekalipun tekanan darah naik, semakin berat. Wah, ada yang sampai kram, ada yang apalah. Ini dia tahu ada sesuatu yang akan dihasilkan. Begitu keluar sukacita yang ada. Ya, ada orang-orang, ya aduh udah berat banget anak pertama. Tahun depan udah produksi anak kedua. Produksi anak ketiga. Ya. Saya cuma punya 2 anak. Saya tuh gak habis pikir orang dulu-dulu. Mama saya 8 bersaudara. Berarti tiap tahun ayah saya 14 bersaudara kandung. Siapa yang tahu keluarganya saudaranya banyak? Ada yang di sini saudaranya berapa bu?
Itu orang-orang dulu tuh kebanyakan. Belum ada epidural, belum ada ini, belum ada sesar mungkin seperti secanggih sekarang. Ya hebat-hebat loh. Istri saya anak kedua aja, dia bilang ampun deh, udah cukup 2. Gak kuat waktu itu karena dokter epiduralnya telat datang, macet. Teriak-teriak dia, sadet sekali, udah cepat suster. Padahal istri saya orangnya lembut, biasa tenang. Itu waktu mau melahirkan kelihatan aslinya, dia remes saya. Saya dalam hati, tapi jangan kasih tahu istri saya ya. Dokter kandungan sudah ada, dokter epidural belum datang, yang itu yang bikin anestesi. Begitu brojol dulu belum di ini, saya dalam hati hemat. Karena sekali suntikan itu kalau nggak salah 1,5 juta. Iya kan? Wah hemat-hemat, jangan kasih tahu dia. Hebat, gak keburu disuntik sudah lahir kan asik kan, gak perlu bayar gitu kan suntikannya lagi. Nah apa maksud saya? Sama, ulat menjadi kepompong, menjadi apa? Kupu-kupu yang indah, sebuah proses menghasilkan progres. Mau hidupmu indah? Lalui proses. Dan yang terakhir saudara, kita lihat ada promosi. Proses mempersiapkan kita untuk promosi dari Tuhan. Katakan amin. Mazmur 75 ayat 7-8 ayat-ayat terakhir ini. Sebab bukan dari timur atau dari barat, dan bukan dari padan gurun datangnya peninggian itu. Peninggian bicara apa? Diangkat, ditinggikan. Tetapi Allah adalah hakim. Direndahkannya yang satu, ditinggikannya yang lain. Saudara, kalau kau lalui proses dalam hidupmu, endingnya Tuhan mau angkat hidupmu. Seperti Tuhan angkat Daniel. Seperti Tuhan angkat Yusuf. Seperti Tuhan angkat hamba-hambanya yang lain. Saya bisa ada hari ini. Kalau saya lihat ke belakang, wow, penuh air mata. Penuh perjuangan, penuh kesulitan. Manusia cuma lihat sukses. Manusia cuma lihat hasil. Manusia cuma lihat, hebat itu ya. Dia gak lihat prosesnya. Kalau lihat orang lain usahanya hebat, pelayanannya berdampak, prestasinya bagus, dapat beasiswa, nilainya di sekolah mantap. Pasti di balik itu ada apa? Proses yang kita harus cari tahu. Hari ini saudara, kita rangkum proses berbicara ada tujuan Tuhan. Ada orang-orang yang Tuhan hadirkan dalam hidupmu. Jangan lari dari orang-orang itu, tapi hadapi bersama dengan Tuhan. Ada problem, ada promise, ada power, ada progress, ada promosi dari Tuhan. Mari kita bangkit berdiri dan kita berdoa. Kalau engkau rasa proses hidupmu begitu berat, begitu dalam, begitu rumit, karena mungkin ada hal yang besar Tuhan persiapkan di depan. Kami berdoa Tuhan, buat setiap hamba-hambamu yang hadir pada siang hari ini. Berapa banyak dari saudara engkau hadir dengar pesan firman Tuhan ini. Dan begitu kau dengar, engkau merasa firman ini buat dirimu. Sedang ada proses yang kau lalui dan kau dikuatkan. Maukah engkau angkat tangan dan saya berdoa dari atas mimbar. Engkau lihat Tuhan tangan-tangan diangkat. Kami sedang lalui proses kami masing-masing. Ada yang mungkin prosesnya di dalam penyakit. Ada yang prosesnya mungkin di dalam hubungan rumah tangga. Orang-orang yang mungkin sedang menjadi besi yang menajamkan dirinya. Keluarga yang mungkin menyakitkan, yang melukai, mengecewakan. Atau di bisnis, di ekonomi, di karir, di kantor, di pelayanan. Ingat, ada tujuan Tuhan membuat kau semakin indah melalui proses ini. Ada Roh Kudus yang menguatkan, ada firman-Nya yang menjadi pegangan hidupmu. Lalui proses dengan benar. Biar pada akhirnya kau lihat ada kesaksian demi kesaksian. Ada progres, ada promosi. Kau berkati, engkau kuatkan, engkau hiburkan, engkau pimpin Roh Kudus setiap jemaatmu yang mengangkat tangan. Dimanapun kami berada, perjalanan hidup kami mau lalui proses bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan sama-sama. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, dipersilakan duduk Bapak Ibu dikasih Tuhan.